Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati Putra Butar, NPM 2110 1020 128 dari PAIE Ekstensi semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Al-Kulliyat Al-Khamsah, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dari kelas 10. Nah, di sini saya akan membawakan kurikulum merdeka. Video ini atau pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching. Nah, langsung saja di sini ada dua pembahasan yang akan saya jelaskan atau saya paparkan. Yang pertama ada pengertian dari Al-Kulliyat Al-Khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang kedua ada macam-macam dari Al-Kulliyat Al-Khamsah atau macam-macam 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan dulu Al-Kulliyat Al-Khamsah. Apa sih sebenarnya pengertian Al-Kulliyat Al-Khamsah itu? Nah, di sini Al-Kulliyat Al-Khamsah adalah prinsip dasar dalam ajaran Islam yang biasanya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dan jika tidak ada, maka akan muncul kerusakan atau mufsadat. Nah, sebelum itu kita lanjut macam-macamnya. Di sini tadi disebutkan ada kemaslahatan dan mufsadat. Karena jika tidak ada prinsip dasar hukum Islam, maka adanya mufsadat. Dan jika ada 5 prinsip dasar hukum Islam tadi, akan adanya kemaslahatan. Nah, apa sih sebenarnya kemaslahatan dan mufsadat itu? Kemaslahatan adalah manfaat. Jadi, adanya 5 dasar hukum Islam ini pasti ada manfaat. Nah, apa aja manfaatnya nanti akan saya paparkan di materi macam-macam. Nah, yang kedua ada mufsadat atau kerusakan akibat yang buruk yang menimpa dari perbuatan. Nah, jadi ketika 5 hukum dasar Islam ini tidak ada, maka bisa saja terjadi keburukan atau suatu perbuatan yang tidak baik yang akan timbul ke depan harinya. Seperti itu. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan. Adapun 5 macam-macam dasar hukum Islam tersebut adalah yang pertama, menjaga agama atau hifzul ad-din, menjaga jiwa atau hifzul an-nafs, menjaga akal, hifzul al-aqli, menjaga keturunan, hifzul an-nafs, dan menjaga harta, hifzul al-mal. Nah, jadi ada 5 tuh. Pertama ada menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Apa aja sih pengertian dari 5 dasar hukum Islam ini? Dan apa implementasi atau manfaatnya di kehidupan? Kenapa adanya 5 dasar hukum Islam ini menimbulkan kemaslahatan, dan jika tidak ada maka akan timbul mafsadat atau keburukan yang terjadi di kedepan harinya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang pertama, menjaga agama atau hifzul al-aqli. Kita sebagai seorang muslim yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya wajib menjaga agama. Kenapa harus kita? Karena kita diutus Allah di bumi ini bukan cuma sekedar untuk beribadah, berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Beribadah kepada Allah juga penting, sangat penting malah. Berbuat baik kepada orang juga penting, tidak durhaka kepada orang tua juga penting, tapi menjaga agama juga sangat tidak kalah penting. Nah, karena menjaga agama daripada lainnya adalah untuk hidup sejahtera, untuk keberlangsungan hidup ke depan harinya. Jika sekarang kita tidak menjaga agama kita, bagaimana keberlangsungan hidup selanjutnya jika agama kita tidak benar di kedepan harinya? Maka dari itu kita wajib menjaga agama kita. Bagaimana cara kita menjaga agama? Yaitu dengan melakukan 5 rukun Islam. Itu saja sudah termasuk menjaga agama. Apa dia contohnya? Sholat, berpuasa, berzakat, ya kan? Karena kalau kita sholat, kita beribadah kepada Allah, berarti dengan secara tidak langsung kita mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang hanya ada di muka bumi ini, yang hanya ada di alam semesta ini. Kenapa begitu? Karena dalam penciptaannya hanya Allah lah yang mampu menciptakan dunia dan semesta, dunia dan seisinya, kita serta tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang ada di alam semesta ini. Jadi dengan beribadah kepada Allah, dengan melaksanakan sholat, kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan itu sudah salah satu menjadi contoh menjaga agama. Lalu
berpuasa. Nah, berpuasa, ketika kita berpuasa, kita melakukan zakat fitrah, membayar zakat fitrah, baru kita melaksanakan haji jika kita mampu. Nah, dan ingat juga dalam sholat itu sudah termasuk kita bersyahadat, karena jika kita membacakan tahiyat awal dan tahiyat akhir, kita membacakan syahadat. Maka dari itu ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, berzakat, itu sama saja kita dengan menjaga agama Allah. Yang kedua ada menjaga jiwa, yaitu untuk keberlangsungan hidup. Nah, kenapa kita harus menjaga jiwa? Karena zaman sekarang sudah kita banyak lihat anak-anak muda, anak-anak yang pergaulan bebas, mereka tidak bisa menjaga jiwa mereka, yaitu dengan merawat kesehatan badan dan pikiran mereka serta rohani manusia tersebut. Dengan apa? Mereka dengan memakai narkoba, sabu, ganja, merokok. Itu kan salah satu bentuk merusak jiwa mereka, merusak rohani mereka, merusak diri mereka. Maka dari itu Allah sangat melarang manusia yang merusak jiwa dan raganya, karena Allah sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuknya. Kita sebagai manusia tidak berhak untuk merusak jiwa kita sendiri yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dari kita sebagai seorang hamba, dan bagaimana caranya kita menjaga jiwa kita, yaitu tadi kita menjaga kesehatan kita, rohani kita, dan badan kita, sehingga untuk keberlangsungan hidup di kedepan harinya. Supaya apa? Supaya saat kita beribadah, tubuh kita fit, jiwa kita tenang, agar kita lebih khusyuk lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga akal. Ini berrelasinya dengan jiwa juga. Kalau tadi jiwa adalah untuk kewajiban kita sebagai anak Allah untuk menjaga keberlangsungan hidup, maka akal pun sama. Karena dengan diperintahkannya Allah untuk menciptakan kita dengan menggunakan akal, agar kita berbeda dengan hewan, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang jahat dan mana yang tidak jahat, mana yang bisa kita makan halal dan haram, mana yang bisa kita gunakan dan kita tidak bisa gunakan. Nah, maka dari itu akal adalah untuk menjaga kita dari sifat baik dan sifat buruk. Karena zaman sekarang ini, apalagi di era anak-anak milenial, SMA, SMP, MTS atau aliyah, itu sangat sudah minim anak-anak yang akhlak pun karimah, karena mereka terkadang tidak menggunakan akal mereka, karena Allah sudah menciptakan tapi tak mereka gunakan dengan melawan guru. Itu kan sama saja mereka tidak menjaga dengan baik akal mereka. Akal itu kan bersamaan dengan akhlak. Ketika kita sudah mempunyai pikiran yang baik, maka seharusnya timbullah perbuatan yang baik dari diri kita. Maka dari itu, dengan menjaga akal, kita sudah termasuk menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam tadi. Yang keempat, menjaga keturunan al-hirs an-nasl. Menjaga keturunan ini juga manusia melestarikan kehidupan. Melestarikan kehidupan untuk manusia di bumi, sehingga manusia menjadi generasi penerus. Oleh karena itu manusia dianjurkan untuk menikah. Nah, menjaga keturunan bukan hanya soal menikah ya. Ketika kita sudah menikah, kita mempunyai anak, kita menjaga keturunan kita. Bagaimana dengan cara menjaga keturunan kita? Kita perlu makanan yang halal, makanan yang halal, dan bagaimana cara mendidik kita, bagaimana metode kita sebagai seorang tua, sebagai seorang orang tua, agar menjaga keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan solihah. Itu juga menjadi salah satu macam-macam dari 5 hukum dasar hukum Islam, prinsip dasar hukum Islam. Karena dengan kita membuat keturunan yang baik, insya Allah ke depan harinya agama kita juga bakalan lebih baik daripada hari ini. Nah, yang terakhir, menjaga harta. Karena manusia itu dapat bertahan hidup juga karena harta. Dan jangan salah, harta bisa juga menyesatkan dan bisa juga membuat kita menuju ke surga Allah. Karena kalau kita mempunyai harta yang banyak, tapi kalau kita tidak bisa beribadah, tidak bisa membagi kepada orang-orang yang memerlukan, maka sama saja harta tersebut tidak ada artinya. Namun jika harta kita tadi kita lestarikan, kita jaga, tapi juga kita infakkan, kita bersedekah kepada orang-orang yang kurang mampu, kita sisihkan kepada mereka, insya Allah harta tersebut akan juga menjadi manfaat dan penolong kita di akhir nanti. Nah, demikian ada 5 prinsip dasar hukum Islam yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.